damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025, diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 8 dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah pujian Kristus atas iman dan perbuatan jemaat Philadelphia. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, salah satu ayat yang menekankan perbuatan jemaat Philadelphia dalam ayat 10 dikatakan tekun, adalah jemaat yang tekun akan iman percaya kepada Kristus. Ia mengatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ada yang menyamakan pintu dalam ayat ini sama dengan pintu yang tertulis di dalam ayat 7 yang merupakan pintu masuk surga. Tetapi ada juga yang mengartikan pintu ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keselamatan, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena sesak pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ada juga yang mengartikan pintu sebagai kesempatan untuk pelayanan atau pekabaran Injil. Boleh kita lihat di ayat 8 dan ayat 9. Karena di ayat 8 dan 9 bahwa jemaat Philadelphia adalah yang mau diinginkan oleh Kristus supaya mereka juga memberitakan firman Tuhan. Jadi pengertian yang dimaksud di sini, Kristus mengundang jemaat Philadelphia supaya memberitakan firman Tuhan, mengabarkan Injil dan berbuah bagi Kristus adalah kesempatan yang tidak diberikan seterusnya. Jika hari ini kita mendapat kesempatan, mempunyai kesempatan untuk memberitakan Injil, supaya kita siap sedia untuk melakukan atau melaksanakan panggilan Tuhan untuk memberitakan berita tentang keselamatan. Itulah yang kita lihat dalam arti kesempatan, atau kita lihat melalui pintu yang terbuka. Dan yang kedua, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang taat akan firman-Nya, atau jemaat yang taat akan firman Tuhan. Karena disaksikan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Yang artinya jemaat ini adalah jemaat yang lemah,
jemaat yang miskin, jemaat yang kecil. Tampaknya tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan selain dari menaati firman Allah dan tidak menyangkal firman Tuhan. Boleh kita bandingkan dalam Wahyu 2 ayat 13. Jadi tidak menurut standar dunia, gereja yang mempunyai sedikit kekuatan, tetapi mereka memberitakan firman Tuhan melalui yang dinamakan, ada dua hal di sini dikatakan, yaitu menuruti dan tidak menyangkal. Kata menuruti dan tidak menyangkal dalam firman Tuhan ini adalah kalimat kata kerja dalam bentuk lampau yang menunjukkan tindakan pada saat tertentu di masa lampau. Mungkin mereka pernah mengalami suatu ujian dan mereka menang. Mereka menang dalam melawan ajaran atau melawan godaan yang mungkin mempengaruhi iman mereka. Mereka memang memiliki kekuatan yang tidak seberapa, tetapi mereka setia kepada Tuhan. Ketaatan akan firman Tuhan berhubungan dengan tidak menyangkal nama Kristus, dan sebaliknya ketidaktaatan akan firman Tuhan berhubungan dengan penyangkalan terhadap nama Kristus. Apa yang mau dipesankan firman Tuhan bagi kita saat ini? Kita gereja, kita orang percaya, kita tidak dinilai dengan kekuatan gereja secara lahiriah atau secara gedung besar, uang berlimpah, atau program yang banyak. Tetapi Yesus atau Ia menilai secara rohaniah. Apa gereja itu menuruti firman-Nya? Apa kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya? Bagaimana dengan gereja kita atau kehidupan kita masing-masing? Tuhan menyerukan kepada kita dan meneladani jemaat Philadelphia, apapun yang terjadi bagi kehidupan atau yang menerpa kehidupan mereka, tetap mereka setia akan firman Tuhan. Mereka menuruti firman Tuhan. Mereka tidak menyangkal Tuhan. Kita harus taat dan setia akan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus akan gerejanya dan kepada kita orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat-Mu yang kami terima, kami masih menerima kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami terberkati akan firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap setia akan firman-Mu. Apapun yang terjadi pada kehidupan kami masing-masing, kami tidak menyangkal Engkau. Kami menyaksikan iman kami. Mungkin kami, Tuhan, adalah seorang yang lemah dan tidak ada yang kami andalkan. Cuma hanya penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang kami harapkan, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan minta kepada gereja-Mu dan kepada kami. Tuhan menyuruh kami untuk memberitakan kerajaan-Mu, memberitakan nama-Mu, supaya semakin banyak orang yang percaya
dan mengikuti akan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, demikian juga kami mendoakan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memberikan berkat kepada mereka, kekuatan bagi orang yang lemah, memberikan kesabaran kepada orang yang susah, berikan ketabahan kepada mereka. Bila ada saudara kami dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka supaya mereka mendapat hidup yang sehat, sehingga dapat mereka melakukan tugas-tugas mereka. Dan di pagi hari ini kami mendoakan saudara kami yang mungkin mereka mendapat berkat kebahagiaan. Tolonglah mereka supaya mereka berbahagia di dalam iman, berbahagia dalam kasih setiamu. Demikian juga Tuhan, pekerjaan kami satu hari ini, pimpin dan tolonglah kami untuk melakukan tugas-tugas kami, supaya melalui pekerjaan kami dapat kami pakai untuk memberitakan kerajaan-Mu. Segala dosa yang kami perbuat hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.